wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina. Video ini saya melanjutkan menjawab pertanyaannya dari buku Aswaja bab 2 untuk soalnya nomor 2 sampai ke nomor 5. Nah, untuk yang nomor 2, untuk pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Oke, untuk jawabannya adalah sifat salbiyah bersifat meniadakan kekurangan pada Allah. Kalau sifat ma'ani adalah menunjukkan sifat-sifat keberadaan dan kesempurnaan Allah yang berkaitan dengan kuasanya atas segala sesuatu. Kedua sifat ini penting dalam memahami tauhid agar manusia bisa mengenal Allah dengan lebih baik dan meyakini kesempurnaannya. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu. Nah, untuk jawabannya adalah 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk karena menjadi dasar bagi semua sifat kesempurnaan Allah. Para ulama membatasinya pada 20 sifat agar lebih sistematis, mudah dipahami, dan mencakup semua aspek yang diperlukan dalam memahami ketuhanan Allah secara logis dan berdasarkan dalil. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Mengapa keduanya harus ditetapkan, bukan salah satunya? Oh ya, nomor 4 soalnya lupa. Jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya. Oke, untuk jawabannya adalah para ulama menetapkan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah secara bersamaan karena yang pertama, sifat maknawiyah adalah konsekuensi dari sifat ma'ani. Jika Allah memiliki sifat kudrah atau maha kuasa, maka secara logis keadaannya adalah kaunuhu qadiron, yang artinya keberadaannya maha kuasa. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah tidak hanya konsep abstrak, tetapi benar-benar ada dan berpengaruh pada eksistensinya. Kedua, memastikan pemahaman yang lebih lengkap tentang sifat Allah. Jika hanya menetapkan sifat ma'ani tanpa sifat maknawiyah, maka bisa muncul pemahaman bahwa Allah hanya memiliki sifat, tetapi tidak berada dalam keadaan yang sesuai dengan sifat tersebut. Sebaliknya, jika hanya menetapkan sifat maknawiyah tanpa sifat ma'ani, maka tidak ada dasar yang kuat untuk keadaan tersebut. Ketiga, memperjelas konsep tauhid dan ilmu kalam. Dalam teologi Islam, menetapkan ma'ani dan maknawiyah membantu menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan yang nyata dan bukan sekedar atribut yang tidak berpengaruh pada eksistensinya. Kesimpulannya adalah sifat ma'ani adalah sifat dasar yang menunjukkan keberadaan kemampuan tertentu pada Allah. Sifat ma'nawiyah adalah keadaan yang muncul sebagai konsekuensi dari sifat ma'ani. Keduanya harus ditetapkan bersama agar konsep sifat Allah tetap sempurna dan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru dalam teologi Islam. Oke, lanjut ke nomor 6. Untuk soalnya adalah jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Oke, untuk jawabannya dari saya, berikut adalah penjelasan tentang 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli atau logika dan nakli atau Al-Quran dan Hadis. Nomor 1 adalah wujud, yang artinya ada. Makna Allah itu ada dan keberadaannya tidak bergantung pada siapapun. Dalil aklinya, segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Alam semesta yang teratur menunjukkan adanya Sang Pencipta.
Untuk dalil naklinya adalah apakah ada keraguan tentang Allah pencipta langit dan bumi. Quran surat Ibrahim ayat 10. Yang kedua, kidam, yang artinya maha dahulu. Untuk maknanya Allah tidak memiliki permulaan, karena jika dia memiliki permulaan berarti ada yang menciptakannya. Dalil nakli, sesuatu yang diciptakan pasti memiliki awal. Jika Allah diciptakan, siapa yang menciptakannya? Maka Allah harus ada tanpa permulaan. Untuk dalil nakli, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Untuk yang ketiga ada baqa, yang artinya maha kekal. Untuk maknanya Allah tidak akan pernah musnah atau lenyap. Untuk dalil aklinya, jika Allah bisa musnah, berarti ada kekuatan lain yang lebih besar yang memusnahkannya. Padahal Allah Maha Kuasa. Untuk dalil naklinya, segala sesuatu akan binasa kecuali wazah atau zatnya. Quran surat Al-Qasas ayat 88. Lanjut 4. Mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Untuk maknanya, Allah tidak menyerupai makhluknya dalam sifat, zat, dan perbuatan. Untuk dalil aklinya, jika Allah sama dengan makhluk, maka dia bukan Tuhan. Dalil naklinya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Nomor 5, tiamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Untuk maknanya, Allah tidak membutuhkan siapapun untuk eksis. Dalil aklinya, jika Allah butuh sesuatu, maka dia tidak sempurna. Dalil nakli, Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, sedangkan kalianlah yang membutuhkannya. Quran surat Muhammad ayat 38. Yang keenam, wahdaniyah, esa, makna Allah itu satu dalam zat, sifat, dan perbuatan. Untuk dalil aklinya, jika ada dua Tuhan pasti akan terjadi pertentangan. Dalil naklinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. 7. Qudrah, maknanya Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Dalil aklinya, alam semesta yang luas dan teratur menunjukkan adanya kekuasaan besar. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Ada iroda, maha berkehendak, maknanya segala sesuatu terjadi karena kehendaknya. Untuk dalil aklinya, jika sesuatu terjadi tanpa kehendaknya berarti ada kekuatan lain di luar Allah. Dalil naklinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran surat Yasin ayat 82. Untuk yang nomor 9 ada ilmu, maha mengetahui, makna Allah mengetahui segala sesuatu baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dalil aklinya, jika Allah tidak tahu berarti ada batasan dalam dirinya. Dalil naklinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Di nomor 10 ada hayat, makna Allah hidup dan kehidupannya tidak bergantung pada apapun. Dalil aklinya, Tuhan yang mati tidak bisa menciptakan dan mengatur alam semesta. Untuk dalil naklinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Lanjut nomor 11, sama maha mendengar, makna Allah mendengar segala sesuatu tanpa batasan. Dalil aklinya, jika ada suara yang tidak terdengar oleh Allah, maka dia tidak sempurna. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Maidah ayat 76. Nomor 12, baswar, maha melihat, makna Allah melihat segala sesuatu baik yang tampak maupun tersembunyi. Untuk dalil aklinya, jika ada sesuatu yang tidak dapat dilihat Allah, berarti ada batasan dalam penglihatannya. Dalil naklinya, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. 13. Kalam, makna Allah berbicara tanpa alat dan tanpa suara. Untuk dalil aklinya, jika Allah tidak berbicara, bagaimana wahyu bisa turun kepada Allah dan kepada para nabi? Untuk dalil naklinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. 14. Qadiran, makna segala sesuatu terjadi karena kekuasaan Allah.
Dalil akli, jika Allah tidak mampu maka dia bukan Tuhan. Dalil nakli, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Kahfi ayat 45. 15 Muridan, maha berkehendak. Makna segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Dalil naklinya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izinnya. Dalil nakli, dan kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah. Quran surat At-Takwir ayat 29. 16 Aliman, maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu dengan sempurna. Untuk dalil aklinya, ilmu Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Untuk yang nomor 17 ada hayat. Allah hidup dengan kehidupan tidak terbatas. Untuk dalil nakli, dialah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain dia. Quran surat Al-Mu'min ayat 65. 18 Sami'an, maha mendengar. Makna Allah mendengar tanpa batasan dan tanpa alat. Dalil nakli, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Baswiron 19 Baswiron, makna Allah melihat segala sesuatu. Dalil nakli, dan Allah maha melihat dan akan hamba-hambanya. Quran surat Ali Imran ayat 15. 20 Mutakaliman, maha berfirman. Makna Allah berbicara dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Dalil nakli, Allah berfirman, wahai Musa, sungguhnya aku telah memilihmu. Quran surat Al-A'raf ayat 114. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.